Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan perjuangan luar biasa Rina, seorang TKW asal Jawa Timur yang menghadapi tuduhan tak adil di Arab Saudi setelah kematian tragis anak majikannya. Tuduhan tersebut membuatnya dijebloskan ke penjara dengan ancaman hukuman mati. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Rina adalah seorang perempuan muda yang tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kehidupan keluarganya sederhana, penuh perjuangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya seorang petani yang seringkali hasil panennya tidak mencukupi, sementara ibunya menjadi penjahit untuk menambah penghasilan. Sebagai anak sulung, Rina merasa bertanggung jawab membantu keluarganya keluar dari jeratan kemiskinan. Saat mendengar tentang peluang bekerja di luar negeri, ia mulai mempertimbangkannya. Namun, keputusan itu tidak mudah. Ibunya khawatir tentang keselamatan Rina, sementara ayahnya berharap Rina bisa tetap tinggal dan membantu di rumah. Rina mencoba meyakinkan mereka dengan berkata, "Saya ingin membuat kehidupan kita lebih baik. Ini kesempatan untuk kita semua, Bu, Pak." Setelah doa panjang dan air mata, keluarganya akhirnya merelakan kepergiannya. Rina tiba di Arab Saudi dengan harapan besar. Ia bekerja untuk sebuah keluarga kaya yang pada awalnya terlihat baik. Ia belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit untuk memahami perintah majikannya. Namun, dalam beberapa bulan, segala sesuatunya mulai berubah. Sang majikan, seorang pria dengan temperamen tinggi, sering memarahi Rina atas hal-hal kecil. Anak-anak di rumah itu pun tidak ramah, sering mempermainkannya dengan kasar. Hidup di negeri asing menjadi tantangan berat bagi Rina. Tidak hanya harus menghadapi tekanan pekerjaan, ia juga harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan baru yang terasa asing. Ia sering merindukan desanya, suara azan dari masjid kecil di kampungnya, dan senyum ibunya yang selalu menyambutnya di pagi hari. Namun, semua kenangan itu ia simpan dalam hati sebagai penyemangat. "Aku harus kuat," bisiknya kepada dirinya sendiri setiap malam. Meski begitu, Rina tetap bertahan. Ia selalu mengingat pesan ibunya, apapun yang terjadi, jangan lupa sholat. Allah akan selalu menjaga kita. Malam-malam panjang di negeri asing ia habiskan dalam doa, memohon kekuatan dan ketabahan. Setiap helaan napasnya dipenuhi harapan bahwa suatu hari ia akan membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Ia yakin bahwa setiap pengorbanannya akan berbuah manis. Setahun berlalu, cobaan besar datang menghampiri. Pada suatu malam, saat Rina sedang membersihkan dapur, ia mendengar jeritan dari ruang makan. Salah satu anak majikannya tersedak saat makan permen. Rina berlari menghampiri, mencoba memberikan pertolongan pertama, tetapi nyawa anak itu tidak tertolong. Kejadian itu menjadi awal dari mimpi buruk bagi Rina. Majikannya yang dilanda kesedihan dan amarah langsung menuduh Rina sebagai penyebab kematian anaknya. "Kamu pasti lalai. Ini semua salahmu," teriak sang majikan. Rina mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dalam hitungan jam, polisi datang dan membawa Rina ke tahanan. Hari-hari pertama di penjara menjadi cobaan yang sangat berat. Rina menangis setiap malam, merindukan keluarganya dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi padanya. Namun, di tengah kegelapan hatinya, ia menemukan kekuatan dalam doa. Ia teringat kisah Nabi Yusuf yang difitnah dan dipenjara. "Jika Nabi Yusuf bisa melalui cobaan ini dengan sabar, aku juga bisa," pikirnya. Lingkungan penjara yang keras dan dingin membuat Rina merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Namun, ia mencoba bertahan dengan mengingat pelajaran agama yang pernah diajarkan oleh ibunya. Setiap hari, ia melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang masih diingatnya. "Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya," gumamnya, menguatkan hati. Penjara juga memberinya kesempatan untuk merenung lebih dalam tentang hidup. Rina mulai menyadari betapa pentingnya bersyukur atas hal-hal kecil yang sering diabaikan. Ia ingat betapa ia merindukan air sumur di kampungnya yang dingin dan segar, nasi hangat buatan ibunya, serta suara riuh tetangga yang saling menyapa. Semua itu kini terasa begitu berharga. Kabar tentang penahanan Rina akhirnya sampai ke telinga komunitas Indonesia di Arab Saudi. Seorang aktivis bernama Siti, yang bekerja untuk organisasi perlindungan TKW, mendengar kisah Rina dan merasa tergugah.
Kita harus membantu dia. Ini jelas ketidakadilan, ujar Siti kepada timnya. Siti menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk meminta bantuan hukum. Bersama tim pengacara, mereka mulai mengumpulkan bukti bahwa kematian anak tersebut adalah kecelakaan murni. Namun, proses hukum di negara itu tidaklah mudah, terutama bagi seorang pekerja asing. Rina sering merasa putus asa, tetapi Siti selalu menguatkannya. Ingat, Allah selalu bersama orang-orang yang teraniaya. Jangan pernah berhenti berdoa, kata Siti. Di dalam penjara, Rina mulai menemukan dukungan dari sesama tahanan. Salah satunya adalah Maryam, seorang perempuan Suriah yang dipenjara karena alasan politik. Maryam mengajari Rina membaca Al-Quran dengan lebih baik. Setiap malam mereka saling menguatkan, berbicara tentang harapan dan keadilan Allah. Penjara yang awalnya terasa seperti neraka mulai terasa seperti tempat pembelajaran iman. Melalui interaksinya dengan Maryam, Rina belajar untuk lebih ikhlas menerima cobaan. Setiap kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan, ucap Maryam, mengutip ayat Al-Quran yang menjadi favoritnya. Kata-kata itu tertanam dalam hati Rina, menjadi pengingat bahwa harapan selalu ada, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Ketika eksekusi Rina hampir dijadwalkan, sebuah kejadian luar biasa terjadi yang mengubah jalan cerita hidupnya. Ibu dari anak yang meninggal bermimpi didatangi oleh almarhum anaknya. Dalam mimpinya, sang anak yang tampak damai dan tersenyum berkata, "Ibu, Rina tidak bersalah. Jangan hukum dia. Aku baik-baik saja dan ini bukan salahnya." Kalimat itu diucapkan dengan kelembutan yang menggugah hati sang ibu. Wanita itu terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ia merasa ada beban besar yang terangkat dari hatinya, tetapi juga diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia segera menceritakan mimpi itu kepada suaminya. Awalnya, sang suami menolak percaya. Namun, ekspresi serius istrinya dan perubahan sikapnya membuat sang suami mulai merenungkan kembali keputusan mereka. Selama beberapa hari, wanita itu terus memikirkan mimpinya. Ia memutuskan untuk meminta pendapat dari seorang ulama yang dikenal bijaksana di lingkungan mereka. Sang ulama mengatakan, mimpi ini mungkin adalah peringatan dari Allah untuk memeriksa kembali hati kita dan memastikan bahwa kita tidak membuat keputusan yang zalim. Allah adalah hakim yang maha adil, dan mungkin Dia ingin menunjukkan kepada kita kebenaran yang sebenarnya. Sementara itu, Rina di penjara tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ia hanya terus berdoa, menangis setiap malam, meminta ampun kepada Allah dan memohon keadilan. Ya Allah, aku tidak bersalah. Engkau maha mengetahui. Jika ini adalah ujian MU, berikan aku kekuatan untuk melewati ini. Doa Rina setiap malam. Akhirnya, pasangan suami istri itu memutuskan untuk menemui Rina di penjara. Saat melihat Rina yang kurus dan lemah, sang ibu tidak bisa menahan tangisnya. Dengan air mata mengalir, ia berkata, "Saya sadar bahwa Anda tidak bersalah. Maafkan saya atas segala penderitaan yang telah Anda alami. Saya telah salah menilai Anda." Kata-kata itu membuat Rina menangis terseduh-seduh, tidak percaya bahwa momen ini benar-benar terjadi. Pengacara Rina segera mengajukan dokumen untuk mencabut tuntutan. Proses ini memakan waktu beberapa minggu, tetapi akhirnya, keputusan resmi dibuat. Rina dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Hari pembebasan Rina tiba. Ia keluar dari penjara dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena keadilan akhirnya berpihak padanya. Tetapi di sisi lain, pengalaman ini meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Sesaat setelah keluar dari gerbang penjara, Rina sujud syukur, mengucapkan doa panjang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah. Rina disambut oleh komunitas Indonesia di Arab Saudi yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan hukum ini. Para aktivis, termasuk Siti, hadir dengan senyum bahagia. Mereka memeluk Rina, mengucapkan selamat, dan menyatakan betapa bangganya mereka atas ketabahan Rina selama ini. Namun, meskipun bebas, Rina merasa masih memiliki tanggung jawab untuk membantu orang-orang yang pernah berada di posisi seperti dirinya. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di Arab Saudi, bekerja sama dengan organisasi yang membantu tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Rina mulai memberikan motivasi kepada mereka yang menghadapi masalah hukum atau perlakuan tidak adil. "Kita harus tetap kuat," kata Rina dalam sebuah pertemuan dengan komunitas TKW.
Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Setiap doa yang kita panjatkan akan didengar, meskipun mungkin jawabannya datang lebih lambat dari yang kita harapkan. Setelah beberapa bulan tinggal di Arab Saudi, Rina akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Kepulangannya menjadi momen yang sangat emosional. Ketika ia tiba di desa, keluarganya sudah menunggunya di depan rumah. Ibunya menangis sambil memeluknya erat. Sementara ayahnya hanya bisa mengucap syukur dengan mata yang berkaca-kaca. Para tetangga dan teman-teman Rina di desa juga ikut menyambutnya. Banyak yang penasaran ingin mendengar cerita perjuangan Rina selama di negeri orang. Namun, Rina menceritakan semuanya dengan rendah hati. Ia lebih fokus pada pelajaran dan hikmah yang didapatnya dari pengalaman tersebut. Setelah kembali, Rina tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara keagamaan, menceritakan bagaimana iman dan doa telah menyelamatkannya. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu mengutip ayat favoritnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rina juga mulai aktif membantu tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri. Ia mendirikan sebuah kelompok kecil di desanya untuk memberikan edukasi tentang hak-hak pekerja migran, cara menghadapi masalah hukum, dan pentingnya menjaga iman di tanah asing. Ia percaya bahwa setiap pengalaman buruk yang ia alami memiliki tujuan yang lebih besar untuk membantu orang lain. Kisah Rina menjadi pengingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar dan bertakwa. Ia juga membuktikan bahwa doa adalah senjata paling kuat bagi seorang Muslim. Tidak peduli seberapa gelap situasi yang dihadapi, cahaya keadilan Allah akan selalu bersinar pada waktu yang tepat. Setelah mendirikan yayasan untuk membantu TKW, Rina melibatkan banyak mantan pekerja migran yang memiliki pengalaman serupa. Yayasan ini menjadi tempat di mana para TKW dapat mencari bantuan, mendapatkan dukungan moral, dan belajar tentang pentingnya hak-hak mereka sebagai pekerja. Rina sering mengingatkan mereka bahwa ujian hidup adalah cara Allah untuk mendidik dan menguatkan iman. Jangan pernah menyerah, katanya dalam salah satu sesi pelatihan. Setiap kesulitan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan setiap doa adalah percakapan kita dengan Allah yang tidak pernah terputus. Kisah Rina adalah cerminan dari keadilan dan kasih sayang Allah. Di tengah kesulitan, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang bersabar. Rina mengajarkan bahwa dengan iman, doa, dan usaha, keajaiban bisa terjadi pada siapa saja. Ia adalah bukti hidup bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertakwa.